Koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh Indra Lesmana Hasibuan SPD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sintang. Kegiatan pemantik. Kutipan dari Bob Talbot, yaitu mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Apa maksud dari kutipan di atas? Maksud dari kutipan tersebut jika dikaitkan dengan seorang pemimpin pembelajaran, misalnya bagaimana seorang guru bisa memberikan pengajaran yang berbasis pengalaman yang bernilai bagi kehidupan sang murid, sehingga di masa depan murid bisa dengan mandiri untuk mempertimbangkan apa yang baik untuk dirinya. Koneksi antar materi. Panduan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Menurut saya, dalam pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah berorientasi pada murid. Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan, maka tiga segitiga pemikiran, yaitu berbasis pada nilai-nilai kebajikan, berorientasi pada murid, dan bertanggung jawab, sudah sangat sinkron dengan pembelajaran pada modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan panduan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan? Prinsip yang saya implementasikan dalam berorientasi pada murid dan tentunya bertanggung jawab dan yakin akan keputusan tersebut. Karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak kepada murid, sekolah, dan lingkungan serta warga sekitar sekolah. Pertanyaan pemandu ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan kucing, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Pada modul 3.1, keterampilan kucing adalah salah satu cara komunikasi untuk meningkatkan hal positif yang ada pada seseorang. Oleh karenanya, dengan keterampilan kucing bisa digunakan untuk menggali sumber informasi untuk bisa membantu mendapatkan solusi yang baik. Pertanyaan pemandu yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap keterampilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam modul pembelajaran PSE, saya diajarkan bagaimana mengelola emosional di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama dihadapkan dengan kasus dilema etika, saya akan menambahkan penggunaan dengan cara 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan untuk mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang baik. Pertanyaan pemandu berikutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jika diposisikan seorang kepala sekolah, pembahasan kasus yang berkenaan dengan dilema etika adalah sebuah permasalahan yang keduanya sama penting dan sama-sama benar, sehingga tidak perlu adanya pembenaran terhadap satu dengan lainnya. Sehingga nilai-nilai yang dianut oleh seorang pemimpin tadi hendaknya dia mampu menilai memilih satu di antara nilai-nilai kebajikan yang dapat mengakomodir semua pihak. Pertanyaan pemandu berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jika sebuah keputusan diambil oleh seorang pemimpin baik dalam pembelajaran di kelas atau di lingkungan sekolah diharapkan mampu memberi dampak yang positif dan bisa menciptakan kondisi yang nyaman. Maka dengan adanya pedoman pengambilan keputusan yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, dan memahami nilai-nilai kebajikan yang disesuaikan dengan kebutuhan, maka sudah pasti keputusan yang diambil akan tepat.
Pertanyaan pemandu berikutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jika keputusan dalam pembelajaran yang kita ambil harus memerdekakan murid-murid kita dalam artian merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut, maka kaitan pembelajaran pada modul ini adalah tentang bagaimana seorang guru dapat menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga seorang guru bisa memutuskan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid-muridnya dan tentunya akan berdampak pada potensi murid tersebut. Pertanyaan pemandu berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jika filosofi pendidikan yang dituliskan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka dengan mengedepankan kebijakan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, seorang pemimpin pembelajaran dapat membuat keputusan tersebut berdampak pada masa depan muridnya, dan tentunya juga dapat mengakomodir murid dengan menyesuaikan kebutuhan murid tersebut. Dari koneksi tersebut, apa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan terhadap seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah, maka pembelajaran, nilai-nilai dan peran guru, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran yang terdiferensiasi akan menjadikan seorang pemimpin lebih tajam lagi keterampilannya dalam mengambil keputusan yang bisa mewujudkan keberpihakan pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Pemahaman dilema etika menurut saya adalah sebuah kasus yang di dalamnya terjadi dua kepentingan yang sama benarnya. Sedangkan kasus bujukan moral adalah permasalahan yang di dalamnya ada pertentangan benar dan salah. Dan dalam menyelesaikan sebuah kasus, jika dalam pengujian legalitas atau regulasi ditemukan pelanggaran, sudah bisa dipastikan kasus tersebut adalah bujukan moral. Oleh karenanya, dalam penanganan kasus dilema etika, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian sangat penting untuk digunakan secara runtun agar bisa menciptakan sebuah keputusan yang baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan yang sekarang? Apa yang telah Anda pelajari di modul ini? Sebelumnya, ketika saya dihadapkan oleh permasalahan atau kasus dilema etika, penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin secara tidak lengkap pernah, misalnya dengan melihat kepentingan atau paradigma berpikirnya, kemudian melihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, serta menguji hasil keputusan dengan mengembalikan keputusan ke forum diskusi terkait siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Akan tetapi, setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih tercerahkan terkait cara pengambilan keputusan dengan menggunakan secara lengkap dan runtun yang berkenaan dengan 4 paradigma berpikir, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, sehingga dalam menangani permasalahan di kedepan hari saya akan semakin yakin dan lebih mempertanggungjawabkan keputusan saya tersebut. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin? Setelah mempelajari materi yang ada pada modul ini, baik sebagai personal dan sebagai pemimpin, sangatlah penting dikarenakan di dalam kehidupan keseharian sebagai manusia sering dihadapkan kepada kasus-kasus etika atau moral, sehingga ketika diharuskan dalam membuat keputusan, maka saya sudah memiliki pedoman yang bisa membuat sebuah keputusan yang terakomodir. Apalagi jika digunakan dalam lingkungan sekolah, sudah pasti keputusan yang dibuat berdasarkan keyakinan yang penuh tanggung jawab dan yang tinggi. Demikianlah koneksi antar materi dari modul 3.1. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.